kalau Mas Hendy udah pakai cara apa aja? Oh, saya pernah coba waktu itu beli cairan, saya beli di online cairan, saya pakai dan nggak ada hasilnya apa-apa ya kan. Terus saya coba lagi pakai kapur sirih dicampur sabun colek kayak gitu ya kan. Hasilnya keloid. Oh, ya kan? makan keloid. Hasilnya keloid malah cacat ya kan. Terus saya coba lagi yang ditato ulang, jadi gambar tato ditato ulang nggak pakai tinta, habis itu baru dikasih salep khusus gitu ya kan, tapi tetap hasilnya keloid juga. Oke, tapi hilang walaupun keloid? Hilang, cuman kalau misalnya tatonya gambarnya bintang ya tetap aja kelihatan bentuknya ya bintang gitu. Oke gitu. Jadi kalau misalnya yang jasa yang Mas Hendy bikin itu caranya apa untuk remove tato? Pakai alat apa maksudnya? Pakai alat laser. Oke, laser. Mas udah coba sendiri? Udah coba sendiri. Udah coba. Lebih bagus hasilnya daripada metode-metode yang dulu? Ya sebelum saya ini sih saya sempat konsultasi ya kan, nanya ke dokter. Ada 2 cara aja di dokter ya kan, katanya yang satu cara demabrasi yaitu dibius dulu, tetap aja ya kan diamplas ya, dan hasilnya tetap keloid juga, dan yang paling bagus itu dengan cara yang metode laser ini ya kan, dan waktu itu cuman biayanya agak lumayan, biayanya agak lumayan dan saya urungkan lah niatnya ya kan. Oke. Jadi kalau treatment laser lebih bagus ya Mas, jadi nggak ada keloid gitu ya? Iya, insya Allah nggak ada keloid ya kan. Kalau Mas sendiri bisa kasih lihat aku nggak yang bagian mana yang udah pernah di laser? Ini kemarin ini sekitar udah 2 minggu yang lalu ya. Ini baru 2 kali treatment hasilnya. Nah ini yang baru nih. Oh iya, lagi masih mengupas ya. Ini yang baru ya kan. Jadi tergantung kondisi kulit juga ya kan. Jadi akan terjadi pelepuhan setelah diproses laser tato ya kan, pelepuhan ya kan. Ada yang nggak terjadi pelepuhan. Jadi tergantung kondisi kulit orangnya juga ya kan. Nah ini terjadi pelepuhan ya kan. Ya hasilnya seperti ini, tapi insya Allah nggak akan keloid ya kan, tergantung kita ngerawatnya aja ya kan. Nanti soalnya kita kasih salep juga, salep anti iritasi sama antibiotik dari dalam. Oke. Terus biasanya ada nggak sih yang benar-benar hilang? Harus berapa kali kira-kira kalau dengan alatnya Mas? Kalau untuk tinta warna hitam itu bisa sampai 100% hilang semua bisa. Berapa kali biasanya? Biasanya itu minimal 5 kali treatment. 5 kali. Bagi Sandy Widodo, menggunakan tato dan membuatkan tato untuk banyak orang merupakan pekerjaan di masa lalunya. Kini, ia telah merubah dirinya. Ia membuat tempat untuk tato removal di mana pengunjung yang ingin menghapus tatonya harus berhijrah di jalan Allah seperti dirinya. Sandy Widodo membuat tempat tato removal dengan cara menggalang dana melalui kitabisa.com. Dan gerakan tersebut pun ditujukan untuk pengguna tato yang ingin menghapus tatonya tanpa perlu merogoh kocek yang mahal. Saya tutup studio tato saya. Di situ saya di situ sih agak kaget ya kan. Itu tahun berapa tuh Mas kalau boleh tahu? Pas untuk mesin tato udah gue mau berhenti nih semuanya segala-segala gue stop. Itu 2013 akhir itu. 2013 sebelum berhenti semuanya. 2013 akhir ya. Ya jadi sebelum berhenti saya banyak konsultasi juga sih sama temen, terutama yang di Bali itu, Bang kenapa kok bisa, gimana caranya ini ya kan. Banyak konsultasi sama teman-teman saya yang udah hijrah juga, banyak ya kan. Katanya ya udah tinggalin, nanti insya Allah diganti sama yang lebih berkah sama Allah ya kan. Ya udah akhirnya saya tinggalin semuanya. Sebenarnya berat hati juga ya kan, karena pemasukan saya semua dari situ. Ya udah akhirnya saya putusin untuk gantungin mesin semuanya ya kan. Saya stop tato saya semuanya ya kan. Nah setelah itu saya mulai memperdalam belajar agama. Nah, waktu itu saya pernah cerita sama istri saya, ya kan.
pengen menghapus tato saya ya kan, kayaknya pengen ngapus tato deh ya kan, kayaknya kurang enak deh ya kan, pengen ngapus yang agak kelihatan aja gitu ya kan. Ya udah dicoba, akhirnya saya coba beberapa metode penghapusan tato, yaitu dengan cairan, dengan yang ditato ulang nggak pakai tinta dulu ya kan, ditato ulang nggak pakai tinta, baru nanti dipakein salepnya ya kan. Dan itu semuanya nggak ada yang efektif, karena hasilnya itu cacat ya kan, keloid lah ya kan. Saya coba segala cara, akhirnya wah ini sama juga jatuhnya menzolimi diri sendiri ya kan dalam agama ya kan, menzolimi diri sendiri dalam agama ya kan. Lama tuh prosesnya ya kan, sampai ada satu kajian di daerah Blok M yang membahas kajian dari kitab Al-Kabair yang membahas tentang hukumnya tato ya kan. Datanglah saya ke situ ya kan, datang sama istri ya kan. Nah di situ saya pengen bertanya ya kan, gimana hukumnya membuka studio tato, membuka removal tato, sedangkan metodenya lebih sakit gitu, metode penghapusannya lebih sakit daripada pembuatnya itu sendiri ya kan. Nah di situ kata beliau Ustadz Khalid, kalau bisa cari metode penghapusan tato yang bisa meminimalisir rasa sakit dan hasilnya nggak cacat. Akhirnya saya mulai tanya-tanya ke dokter. Nah begitu saya tanya ke dokter, cuman ada 2 cara kalau di dokter. Yang satu dengan cara demabrasi dan dengan metode, dan yang kedua dengan metode laser. Tato removal merupakan salah satu cara untuk menghapus tato yang ada di diri manusia walaupun tidak sempurna seperti awal. Hasil survei di Amerika menunjukkan sekitar 17% penyandang tato menyatakan penyesalan sudah merajah dirinya dan berupaya untuk menghapusnya. Alasan mereka menyesali adalah karena waktu itu mereka masih terlalu muda dan belum berpikiran panjang. Karena baru menyadari tato ini permanen sifatnya atau merasa malu dan sudah bosan dengan gambar yang menempel di tubuhnya ini, tato removal merupakan salah satu cara untuk menghapus tato yang ada di diri manusia walaupun tidak sesempurna seperti awal. Untuk tato permanen itu dia biasanya mengandung pigmen. Dan biasanya yang bikin alergi itu pigmen berwarna merah, kuning, hijau, dan biru. Seperti itu. Jadi meskipun alatnya higienis, tapi pigmen tintanya sendiri itu bisa menyebabkan reaksi alergi pada tubuh kita. Kalau untuk jangka pendeknya tentu akan timbul kemungkinannya alergi. Ya. Kemudian yang kedua pasti luka. Ya. Nah setelah luka, penyembuhan itu bisa jadi muncul keloid. Nah untuk jangka panjangnya, andai kata misalnya alatnya tidak higienis atau setelah tato meskipun alatnya higienis tapi perlakuannya tidak higienis, itu bisa mengundang kuman masuk, dan jangka panjangnya itu bisa muncul penyakit-penyakit seperti hepatitis B, HIV karena dia kontak darah. Ya kalau untuk yang permanen dia mengandung pigmen ya jelas. Kalau untuk yang temporer itu seperti henna ya. Nah henna ini memang yang diperbolehkan sebetulnya henna berwarna kecoklatan. Dan memang dia hanya sementara, tapi meskipun sementara, meskipun dia hanya di permukaan, tetap ada laporan timbulnya reaksi alergi, apalagi pada anak-anak. Nah, selain itu, sekarang ini ada tinta henna berwarna hitam. Nah, yang hitam ini yang lebih banyak menyebabkan alergi. Karena yang tinta henna hitam ini, dia dicampur oleh suatu zat kimia namanya phenylenediamine sampai 30%. Nah, sebetulnya henna sendiri ini disetujui oleh FDA untuk cat rambut, tidak untuk diaplikasikan pada kulit. Selama ini, kata dokter, selama ini yang paling bagus yang ninggalin bekas itu ya dengan metode laser, ya kan? Metode laser. Nah di situ saya nanya ya kan, berapa biayanya ini. Wah ternyata mahal banget ya kan, untuk untuk satu kali treatment itu bisa untuk ukuran 10 cm itu bisa 1 juta sampai 1,5 juta.